Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyul ikhwah, a'azzana Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke 104 dari matan kitab Al-Jami', bab-bab bagian akhir dari kitab Bulughul Maram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Tema global tentang fadilah zikir. Wa anhu, dan darinya juga dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun maq'adan, tidaklah suatu kaum duduk di sebuah tempat duduk dimanapun berada, di rumah, di tempat dia beribadah, atau di mana saja kondisi dia sedang duduk. Lam yadhkurullaha, ternyata tidak diisi dengan zikir. Walam yusallu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak mau bersolawat illa, kecuali kana alaihim, akan menimpa kepada mereka hasratan yaumal qiyamah, penyesalan nanti dari kiamat. Akhrajahu at-Tirmidzi wa qala hasan. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis di atas. Pertama, manusia dicipta hidup untuk berkarya. Kabat repot, gak ada yang nganggur, semuanya selalu berkegiatan. Mati pun di alam kubur juga nggak nganggur. Mungkin dapat nikmat kubur atau siksa kubur. Pokoknya semua itu adalah selalu berkegiatan. Apalagi manusia dicipta untuk beribadah. Dari pelajaran yang pertama, dicipta memang untuk berkarya. Yang nomor dua, ketika orang berkegiatan, berkarya, itu biasa menggunakan istilah qiyam, koma yakumu qiyaman, tandang. Yang dikerjakan tentunya sangat banyak sekali. Entah itu dia sholat,
dia berpuasa, dia berzakat, dia membaca Al-Quran, dan berbagai macam kegiatan-kegiatan. Kesimpulannya harus penuh kegiatan dengan aneka ragamnya. Itu pelajaran yang kedua. Lalu yang ketiga, bentuk kegiatan manusia ada yang dikerjakan sambil berdiri, ada juga yang dikerjakan sambil duduk. Kalau didengar kata duduk secara umum, itu berkesan gak punya kegiatan. Misalnya ada ungkapan, ayo ngadeg lungguh hai. Apa makna kesan bahasa di atas? Ayo ngadeg lungguh hai. Ayo berdiri, jangan duduk-duduk saja. Berarti berdiri itu maknanya lakukan kegiatan, jangan duduk-duduk saja. Artinya jangan nganggur. Itu kesan umum orang mendengar kata duduk itu adalah kayak nganggur. Itu pelajaran yang ketiga. Yang keempat, kesempatan hidup itu memang difungsikan untuk nambah kebaikan. Itu yang keempat. Kesempatan hidup itu untuk nambah kebaikan. Memang diantara doa yang dituntunkan adalah waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikan saya berkesempatan masih hidup ini untuk nambah-nambah kebaikan. Entah kondisi berdiri, duduk, atau berbaring, yang penting masih hidup. Itu minta kepada Allah agar mampu untuk nambah kebaikan. Waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Lalu pelajaran berikutnya, kegiatan apa yang dikerjakan ketika orang itu sedang duduk? Kegiatan apa yang dikerjakan ketika orang itu sedang duduk? Padahal duduk itu kesannya nganggur. Mestinya tidak nganggur. Maka jawabnya, ada perbuatan yang berfadilah besar, pengerjakannya mudah, walau duduk bisa dikerjakan. Ada pekerjaan bisa dikerjakan dalam keadaan apapun, walau duduk bisa dikerjakan. Mudah, tapi itu fadilahnya besar. Sehingga apabila tidak mengerjakan, rugi. Sebagaimana keterangan hadis di atas, akan menyebabkan hasrotan yaumal qiyamah, menyesal nanti di hari kiamat. Lah itu mudah, fadilahnya besar. Dengan duduk saja bisa. Padahal duduk itu simbolnya enggak bekerja. Artinya itu menunjukkan kemudahan. Kalau begitu apa perbuatan itu? Yang itu fadilahnya besar, walaupun sambil duduk. Yaitu yang disebut dengan zikir. Makanya hadis yang kita baca di atas sangat jelas, tidaklah suatu kaum duduk seolah itu nggak punya kegiatan, tapi ada kegiatan yang bisa dikerjakan sambil duduk. Kerjakanlah, bila tidak kamu nanti rugi. Bentuk zikir itu adalah di sini contohkan dengan berzikir, bersolawat, dan berbagai macam amal-amal yang lain. Karena memang sifat dari orang soleh itu adalah zikir. Sifat orang soleh itu adalah zikir. Walaupun kondisinya duduk, dia akan selalu berzikir. Entah itu menyebut Allah, namanya, sifatnya,
tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan berbagai macam nama-nama yang lain. Itu walaupun lungguh bisa dikerjakan, makanya kerjakanlah, bila tidak nanti akan mengalami kerugian. Dan memang sifat orang soleh itu adalah berzikir, yang itu aneka ragamnya sangat luas sekali. Kemudian untuk lebih terperinci tentang sifat orang soleh itu berzikir, lalu orang soleh itu sifatnya seperti apa? Ternyata di dalam surah Al-Imran yang ke-112, kita ulang 113, 114 disebutkan setidaknya ada 8 sifat. Siapa yang punya 8 sifat itu berarti tanda dia sebagai orang soleh. Allah firmankan, laisu sawa'a min ahlil kitab ummatun qaimatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin. Orang yang dikenal menjadi pemegang kitab, rumangsa punya Al-Quran, kitabku Al-Quran. Orang yang punya pemikiran begitu, kitabku Al-Quran, ternyata mereka itu sifatnya tidak sama. Di sini kita akan melihat orang yang memegang kitab sifatnya luar biasa. Di antara mereka ada ummatun qaimatun, umat yang tegak, artinya istiqomah. Ketika punya ilmu, ia wujudkan dengan amal, ia jaga. Memang kita diperintahkan kul amantu billah summa istaqim. Katakan saya iman kepada Allah, lalu jaga tegaknya. Jangan sampai putus, jaga terus sampai waktu untuk beribadah habis, yaitu mati. Wa putrabaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah kamu kepada Allah terus sampai dijemput oleh al-yakin, kematian. Itu baru nanti istirahat. Artinya kegiatan dunia sudah habis. Kenapa? Sudah mati. Itu tanda pertama orang soleh. Yang kedua dan yang ketiga, kondisi malamnya adalah yatluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjudun. Banyak membaca ayat Allah di waktu malam dan mereka sujud. Tidur itu untuk membugarkan badan. Ketika bugar, kegiatannya adalah baca Al-Quran, mereka sujud. Itu kondisi malamnya. Yang terkesan malam itu gelap mati, tapi mereka itu hidup, berkegiatan. Tidurnya ternyata bukan tujuan, tapi untuk membugarkan badan. Kegiatannya isi baca Al-Quran, mereka sujud. Di antaranya sholat malam. Itu sudah 3 sifat. Jadi sifatnya orang yang soleh. Makanya malam hari kita berada di rumah kita, apa yang kita kerjakan setelah badan kita bugar? Lalu sifat yang keempat dan yang kelima adalah yu'minuna billahi wal yaumil akhir, iman pada Allah, iman pada hari akhir. Iman pada Allah diawali dengan ilmu, sehingga akan mengenal keagungan Allah, sehingga akan mengagungkan kepada Allah, merasa butuh kepada Allah, sehingga Allah akan menjadi satu-satunya tumpuan. Dan iman kepada hari akhir berarti mewujudkan dengan amal. Karena itu butuh bekal, takwa, bekal yang paling bagus. Di masa depannya takwa akan menjaga seseorang dari neraka dan berderajat yang paling tinggi. Sifat yang keenam dan yang ketujuh adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar.
berawal dengan diri sendiri. Ma'ruf yang paling ma'ruf itu adalah tauhid, mungkar yang paling mungkar itu adalah syirik. Ma'ruf berikutnya sunnah, mungkar berikutnya adalah bid'ah, dan berbagai macam amal-amal berikutnya. Mereka selalu berusaha untuk tegak mewujudkannya. Itu sudah 7 sifat dari orang soleh. Yang terakhir, wa yusari'una fil khairat, mereka lomba di dalam kebaikan. Gimana tanda orang dikatakan lomba kepada kebaikan? Apakah mesti punya rival, teman, saingan yang ada di sampingnya? Ketika ada apa-apa kemudian mereka berkarya. Ternyata mana berlomba bukan seperti itu. Seolah ketika sendirian nganggur. Padahal walaupun sendirian dia pun juga tetap menjadi pelomba. Kalau gitu apa tanda orang itu dikatakan lomba di dalam kebaikan? Jawabnya ialah jangankan yang wajib dikerjakan, sunnah saja seperti wajib. Itu kriteria orang yang lomba kepada kebaikan. Jangankan yang wajib dikerjakan, sunnah seperti wajib. Jangankan yang haram ditinggalkan, makruh saja seperti haram. Bahkan yang mubah enggak berlonggar-longgar untuk mengambil, kecuali memang fungsi barang mubah itu jelas supaya hisabnya ringan. Nah, mereka yang seperti itulah orang yang lomba di dalam kebaikan. Siapa yang memiliki 8 sifat di atas, Allah jelaskan wa ulaika minas sholihin, dan mereka termasuk orang-orang yang soleh, yang semua kondisinya selalu mengandung maslahat, berdirinya maupun duduknya. Maka daripada itu, ketika kita selesai dari berbagai macam kegiatan, kondisi kita duduk kita jangan sampai ada yang nganggur. Maka perbanyak dengan zikir, berucap subhanallah walhamdulillah dan seterusnya. Maka itu supaya selalu ada, sehingga kondisi duduk pun juga bisa mendapatkan pahala. Apabila duduk saja sudah berpahala, apalagi ketika sedang berdiri waktunya berkarya, sehingga nanti akan mendapatkan fadilah di semua kondisi. Salah hadis yang lain bisa kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.